Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang materi beriman kepada hari akhir. Di sini akan dijelaskan oleh 3 pemateri. Yang pertama ada Henik Nurindasari, yang kedua ada Nurin Nabilah, yang ketiga ada Melani Fitri Astuti. Hari ini kita akan belajar tentang materi beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Jadi, arti beriman kepada hari akhir merupakan sebagai umat muslim, kita harus yakin dan percaya kelak pasti akan datang hari akhir, lalu akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengertian dari hari akhir sendiri adalah hari di mana dunia dan seisinya ini akan hancur. Seluruh manusia akan panik, mereka berlarian dan tidak mengenali saudaranya. Mereka sibuk dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Semua yang hidup akan mati. Bukan hanya manusia saja, melainkan seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, gunung-gunung meletus, benda-benda langit bergerak tanpa kendali, saling bertabrakan, lautan meluap, akan mati seluruhnya. Terjadinya hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala dari malaikat Israfil. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dari hari akhir. Hari akhir ada 2 macam. Yang pertama yaitu kiamat sugro dan yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat yang kecil, terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Kiamat kecil dimisalkan saat terjadinya tsunami, tanah longsor, banjir, dan juga lain sebagainya. Kiamat kecil ini dialami oleh sebagian umat manusia dan umat yang masih diberi kehidupan akan menjadi pelajaran bahwa setiap manusia atau makhluk di bumi ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda dari kiamat kecil dibagi menjadi 3, yaitu pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang mendatang. Untuk masa lalu, contohnya adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadinya perang Siffin, munculnya nabi-nabi palsu, dan juga perang di Turki. Untuk tanda-tanda di masa sekarang, contohnya perzinahan semakin merajalela, minum minuman keras di mana-mana, berlomba-lomba mendirikan bangunan, waktu yang semakin singkat, orang banyak yang kikir, dan banyaknya gempa bumi atau bencana alam lainnya. Lalu, untuk tanda-tanda di masa mendatang, contohnya hilangnya ilmu agama serta kebodohan semakin merajalela. Jumlah wanita lebih tinggi daripada jumlah laki-laki, dan bumi Arab akan berumput dan juga bersungai. Lalu yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kehancuran yang menimpa seluruh dunia dan seisinya. Kehidupan dunia akan berganti dengan dunia yang baru, yaitu dunia akhirat. Di antara tanda-tanda kiamat kubro yaitu yang pertama, malaikat Israfil meniup trompet sangkakala untuk pertama kali, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء Yang الله. artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan bumi terkecuali mereka yang dikehendaki Allah. Tanda-tanda yang kedua yaitu langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu yang bertaburan dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 18 yang Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. artinya langit terpecah belah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Tanda-tanda kiamat kubro yang lainnya yaitu turunnya Al-Mahdi, munculnya Dajjal atau sifat sesat dan pembohong besar, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya aduhkan atau kabut, gempa bumi di wilayah timur dan barat serta jazirah Arab, keluarnya binatang melata, matahari terbit dari barat, dan juga hancurnya Ka'bah. Yang ketiga yakni menjelaskan tentang dalil beriman kepada hari akhir. Peristiwa akan datangnya hari akhir dan hancurnya alam semesta ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qari'ah ayat 4-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yang artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Dijelaskan juga di Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1-2 menjelaskan tentang peristiwa hari akhir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandunginya. Yang keempat, yakni menjelaskan tentang kehidupan yang dialami manusia setelah datangnya hari akhir. Setelah mengalami kejadian hari kiamat di dunia, maka kehidupan manusia juga akan berganti dengan kehidupan akhirat, di mana apa yang sudah kita lakukan dan dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ada 5 tahapan proses kehidupan manusia setelah kematian atau hari kiamat kelak. Di antaranya 1. Alam barzah. Alam barzah yakni alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat.
batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur ini manusia akan ditemui oleh malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya menanyai dan diperiksa tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua yakni Yaumul Ba'ts, yakni hari kebangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia dari alam kubur ditandai dengan tiupan trompet sangkakala yang kedua. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akan bangkit dari kubur. Yang ketiga, yakni Yaumul Hasyr. Hari dikumpulkannya manusia yang telah berkumpul di padang mahsyar. Pada Yaumul Mahsyar ini manusia menerima catatan amalnya selama di dunia, baik catatan amal baik maupun catatan amal buruk. Orang yang catatan amal baiknya banyak, maka ia akan gembira. Jika manusia yang menerima catatan amal buruk banyak, maka ia akan penuh dengan penyesalan. Yang keempat, yakni Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Kata mizan yang berarti timbangan dan hisab yang berarti perhitungan. Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya. Sedangkan Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan amal baik dan buruk manusia dan menerima balasannya masing-masing. Dan yang terakhir yakni surga dan neraka. Allah memiliki sifat yang maha adil karena seluruh perbuatan amal manusia akan diadili oleh Allah dan akan menerima balasan dari Allah sesuai dengan amal yang telah diperbuat selama di dunia. Allah telah menjanjikan surga untuk yang selama di dunia banyak beramal soleh, mentaati perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan Allah menempatkan di neraka bagi manusia selama di dunia ia selalu berbuat buruk, melakukan hal-hal kemaksiatan, meninggalkan perintahnya. Dalam neraka ini tidak ada rasa ketenangan. Isi dari neraka adalah air yang mendidih, api yang sangat panas. Betapa pedihnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan timbangan kebaikannya, dan betapa indah dan tenangnya bagi mereka yang berat timbangan kebaikannya. Dijelaskan di Quran surah Yasin ayat 55 dan 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di alam dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Materi selanjutnya
yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Apa sih hikmah yang bisa kita dapatkan apabila kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya setiap apapun yang kita lakukan adalah hal yang memang Allah ridhoi dan bermanfaat untuk kita. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara senantiasa menyebut asma Allah dan ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan. Yang kedua, dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Meningkatkan iman dan takwa adalah kembali ke jalan yang benar dan dianjurkan oleh Allah, serta menjauhi jalan keburukan dan dilarang oleh Allah. Yang ketiga, termotivasi untuk beramal soleh. Amal soleh artinya selalu melakukan perbuatan yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, dapat menambah kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Dengan selalu mengingat kejadian akan datangnya hari akhir, akan membuat kita menjadi sadar bahwa apa saja yang terjadi di bumi ini adalah atas kehendak Allah dan tidak ada yang bisa kita lakukan selain sabar dan tabah dalam menghadapinya. Cukup sekian materi kita hari ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa terus belajar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.